Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fi hadzal video sa'aqumu bimuqabalah talibin hasala ala minhatin dirasiyatin min jami'ati bil Pajajaran. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintang, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesehatan. Kalau Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Anda sebagai salah satu siswa yang berprestasi saat masih sekolah, tepatnya saat SMA. Sebelumnya, silahkan perkenalkan diri. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Risma Yuda. Saya asal Indramayu. Saat ini saya sedang menjalani kuliah di Universitas Pajajaran dengan mengambil program studi Ilmu Peternakan. Saya dengar-dengar nih, Anda pernah mendapatkan ranking paralel ya? Ranking berapa kalau boleh tahu? Iya, alhamdulillah. Saat masih SMA itu saya pernah atau masuk ke 10 besar ranking paralel di sekolah. Ya, pengalaman yang luar biasa ya menurut saya. Kalau dikategorikan, Anda termasuk ke dalam tipe atau gaya belajar yang visual kah, auditorial kah, atau kinestetik? Oke, kalau untuk gaya belajar sih saya itu ada dua kondisi ya. Kalau misalkan di dalam kelas itu saya lebih ke tipe auditorial gitu, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak memperhatikan guru. Jujur saya ini dari SMA ya sampai sekarang kuliah, saya itu jarang sekali mencatat materi. Jadi saya hanya mengandalkan hafalan saya saja. Nah, beda kondisi kalau misalkan dalam rumah. Kalau misalkan dalam rumah saya itu lebih ke tipe kinestetik. Nah, metode belajar seperti apa sih yang Anda pakai sehingga Anda menjadi seperti sekarang? Oke, sebenarnya kalau dalam belajar itu saya tidak memiliki metode khusus ya. Hanya saja mungkin waktunya saja, waktu belajarnya saja yang saya atur gitu sedemikian rupa sehingga efektif untuk belajar. Berapa lama Anda belajar setiap harinya? Oke, kalau untuk durasi belajar saya itu lebih sebentar ya gitu. Tidak terlalu lama-lama banget, hanya cuma 1 jam atau 1,5 jam. Itu juga paling maksimal 1,5 jam. Karena menurut saya kalau misalkan kita paksakan gitu belajar terus menerus lebih dari 1,5 jam, itu akan membuat otak kita tidak berfungsi dengan semestinya gitu. Karena otak kita juga butuh istirahat untuk menerima materi-materi baru gitu. Apakah Anda juga mengikuti bimbel tambahan di luar kelas? Oke, baik, pertanyaan sangat menarik ya. Kalau untuk bimbel saya itu pernah ikut, tapi cuma 1 tahun pas kelas 11 saja. Di mana Anda mengikuti bimbel itu dan mengapa Anda mengikuti bimbel itu? Berikan alasannya. Oh ya, waktu itu saya ikut bimbel di Primagama. Primagama. Alasan saya mengikuti bimbel itu ya supaya saya lebih memahami tentang konsep-konsep pelajaran yang ada di sekolah. Nah, selain itu juga kalau misalkan saya ikut bimbel, saya itu lebih paham mengenai bagaimana cara penyelesaian soal secara sistematis, dan juga kita juga diberitahu mengenai bagaimana cara penyelesaian soal secara cepat. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti bimbel gitu. Apakah ada orang lain yang membantu Anda dalam hal belajar dan siapa orangnya? Oke, ada ya, jelas ada. Yang pertama yaitu guru saya gitu. Kalau misalkan saya tidak mengerti akan suatu pelajaran gitu, saya langsung tanyakan kepada guru saya. Jadi guru saya itu merupakan orang yang memotivasi saya dalam hal belajar. Selain itu juga ada teman-teman saya yang membantu saya dalam hal belajar gitu. Teman-teman yang ada di atas saya, maksudnya dalam kecerdasannya gitu. Apa yang memotivasi Anda untuk terus belajar dengan giat dan berprestasi di sekolah? Oke, baik. Motivasi saya untuk terus-menerus belajar gitu ya adalah datang dari orang-orang terdekat saya sendiri, yaitu keluarga gitu. Alhamdulillah kakak-kakak saya itu semua sudah lulus kuliah, sudah sarjana dan sudah bekerja. Jadi itu yang memotivasi saya untuk terus belajar sehingga nantinya saya dapat
menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di dunia pendidikan ke dalam dunia kerja. Itu sih. Mata pelajaran apa sih yang Anda sukai dan apa alasannya? Oke, kalau untuk mata pelajaran yang paling saya sukai itu sebenarnya Anda juga tahu kan, soalnya kita pernah sekelas gitu. Ya jelas matematika. Matematika adalah mata pelajaran yang saya sukai dari SMP gitu. Sebenarnya saya suka matematika itu karena menantang gitu. Kalau misalkan kita mengerjakan soal matematika terus kemudian jawabannya benar gitu, ada kepuasan tersendiri dalam diri kita karena berhasil menjawab soal tersebut gitu. Sedangkan yang lain tidak bisa menjawabnya. Gitu sih. Selain itu juga belajar matematika itu mengasah pola pikir kita dan melatih logika kita menjadi lebih tajam gitu. Adakah guru yang Anda sukai? Oke baik, kalau untuk guru yang saya sukai itu sebenarnya banyak ya. Dari SD sampai sekarang saya itu suka dengan guru yang mengajar anak didiknya sampai paham gitu. Mereka mengajar tapi anak didiknya mengerti semua gitu. Dan juga guru yang dapat mencairkan suasana di dalam kelas itu menurut saya luar biasa sekali. Karena itu tidaklah mudah dilakukan gitu. Kemudian guru yang mampu menyelesaikan permasalahan anak didiknya dalam hal belajar itu, menurut saya itu adalah guru yang favorit sih. Nah, terakhir nih, adakah pesan, saran, atau tips dari Anda untuk generasi milenial sekarang agar dapat meningkatkan kualitas belajar mereka? Oke baik, pesan saya untuk generasi milenial sekarang ya, kalau misalkan dalam hal belajar itu tolong jangan niatkan untuk hal duniawi, tapi tolong niatkan untuk ibadah. Karena dengan begitu ilmu yang kita pelajari itu akan ingat terus gitu sampai kapanpun, sehingga dapat menjadi berkah. Nah, selain itu juga tolong kalian kuasai soft skill apapun, kemampuan apapun yang kalian sukai. Sehingga dengan begitu diri kalian itu menjadi bernilai gitu. Apapun, kemampuan apapun seperti misalnya editing ataupun programming ataupun web developing dan lain sebagainya, kuasai itu, pelajari itu sehingga nantinya ilmu-ilmu itu akan dapat berguna di dunia pekerjaan nanti. Gitu sih. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Lintang telah meluangkan waktunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya karena sudah menjadikan saya narasumber juga. Kalau begitu sukses terus buat Mas Ade. والناتجة هي أننا كمسلمين وكذلك طلاب يجب أن نسعى دائما للمعرفة من أجل الحصول على موقف في جانب الله عز وجل، بالإضافة إلى أن الغرض من التعلم ليس فقط الأمور الدنيوية ولكن أيضا الأمور الآخرة حتى نحصل على البركات. شكرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.